proses coaching dengan Coach Intan Purnomosari, CGP Angkatan 7 Kabupaten Sragen, dan Koci Ibu Endah Sulastri. Selamat siang Ibu Endah, bagaimana kabar Ibu hari ini? Selamat siang Bu Intan, Alhamdulillah Bu Intan sehat. Oke, Alhamdulillah Bu Endah. Sepertinya ada hal yang sedang Bu Endah ingin ceritakan ke saya ya. Nampak dari raut wajah Bu Endah ini seperti ada beban gitu Bu. Betul Bu Intan, begini, sebelum bulan puasa ini sebenarnya sekolah kami mau mengadakan karnaval kecil-kecilan. Terus dilanjutkan dengan market day Bu Intan. Tapi saya masih bingung. Nah, karena waktunya yang sudah dekat, keberhasilannya itu seberapa, saya masih bingung Bu Intan. Bagaimana ini solusinya? Wah, bagus sekali Bu Endah punya ide mengadakan karnaval dan market day ya. Hanya saja di sini Bu Endah masih bingung terkait persiapannya. Nah, sekarang saya tanya Bu, kira-kira kalau menurut Bu Endah ini akan melaksanakan kegiatannya itu kapan Bu? Lebih tepatnya sebelum puasanya kira-kira di hari apa Bu Endah? Di hari Senin Bu Intan, karena hari Selasa sudah ada acara, hari Rabunya kan libur. Maka insya Allah kami akan melaksanakannya di hari Senin. Oke, berarti akan Bu Endah laksanakan di hari Senin ya. Kalau Ya, begitu tinggal 2 hari lagi Bu ya, persiapannya. ya. Oke, kalau begitu menurut Bu Endah yang perlu Bu Endah persiapkan apa dulu Bu? Mungkin yang pertama saya berkoordinasi dulu dengan guru-guru dan kepala sekolah di sekolahan, lalu mempersiapkan bahan apa saja yang akan dipergunakan, baru nanti berkoordinasi dengan orang tua wali murid, begitu Bu Intan. Wah, bagus sekali ya. Jadi koordinasinya tadi Bu Endah katakan akan mulai koordinasi dengan wali murid rekan sejawat terlebih dahulu, Ya, kemudian wali murid ya, kemudian juga ke siswa-siswinya. Nah, kalau menurut ya. Bu Endah, kegiatan yang Bu Endah lakukan ini sebenarnya tujuannya untuk apa ya Bu ya? Tujuannya yang pertama yaitu biar anak-anak itu bersuka cita menyambut Ramadan. Terus kita juga bagaimana ya menanamkan anak untuk berbagi walaupun cuma berbagi itu apa selebaran buat puasa, buat jadwal puasa itu Bu Intan. Terus nanti dilanjutkan dengan market day. Market day itu di situ nanti mungkin ada jual anak diajari menjual makanan atau minuman, tapi dengan catatan itu dibuat sendiri sama orang tua, kerjasama dengan orang tua. Begitu Bu Intan. Wah, mantap sekali loh. Saya apresiasi ide Bu Endah ini ingin anak-anaknya semangat ya dalam menyambut Ya, dalam Ramadan, juga mengajarkan mereka tentang berbagi dan juga mungkin bekerja sama ya Bu ya. Karena kan ada karnaval yang perlu dipersiapkan dan juga market day-nya. Nah, sekarang saya ingin bertanya Bu. Eh, untuk sampai saat ini, yang sudah Bu Endah persiapkan itu apa, Bu? sampai saat ini yang sudah saya persiapkan berkoordinasi dengan teman sejawat dan kepala sekolah serta menyiapkan bahan-bahan untuk karnaval Bu Intan. Besok hari Sabtu baru nanti saya berkoordinasi dengan orang tua. Mungkin begitu Bu Intan. Wah, mantap sekali. Berarti Bu Endah sudah berkoordinasi dengan rekan sejawat, kemudian juga sudah menyiapkan alat dan bahan ya ini ya. Kalau yang ingin saya tanyakan ini Bu, alternatif alat dan bahan yang diperlukan, itu yang perlu dipersiapkan itu apa saja Bu nanti? Mungkin itu fotokopian yang mau disebarkan jadwal puasa itu. Terus yang buat karnaval kita menyediakan kertas-kertas asturo nanti yang bisa ditulisin tentang
tentang puasa, misalnya marhaban ya Ramadan, mari kita puasa, itu nanti bisa buat ikat kepala, terus buat apa kayak selembaran dikasih kayu itu Bu Intan, nanti kan jalan-jalan kita karnaval sambil membagikan itu, mungkin alatnya baru itu Bu Intan yang kami persiapkan. Wah, jadi Bu Endah ini sudah mempersiapkan ya kira-kira nanti yang akan di apa bawa atau disiapkan anak ketika karnaval itu sudah Bu Endah rancang. Sekarang untuk kegiatan market day Bu, kira-kira apa nih Bu Endah yang akan Bu Endah persiapkan untuk kegiatan market day Bu? Iya Bu Intan, untuk kegiatan ini mungkin kami akan membagi kelompok kecil-kecil karena di tempat kami kelompok A itu ada 40 anak, nanti bisa dibagi 10-10 anak bersama orang tuanya untuk menyediakan makanan dan minuman. Mungkin di stand 1 kelas A, stand 2 kelas B, nanti bisa makanan yang sehat Bu Intan yang dimasak ibunya sendiri tidak makanan dari beli. Nanti kita jual maksimal seharga 2.000. Minumannya juga begitu di stand satunya mungkin jual minuman juga yang minuman sehat, harganya juga tidak mahal-mahal. Mungkin harganya paling besar itu 20.000, tidak boleh lebih dari 2.000. Begitu Bu Intan. Wah, bagus sekali, Bu. Jadi nanti anak-anak ini akan membawa makanan dan minuman dari rumah yang harganya itu rata-rata seharga 2.000 ya, Bu. Nah, sekarang yang ingin saya tanyakan, apakah nanti menu makanan minuman itu akan ditentukan oleh gurunya atau siswa dan wali muridnya boleh mengusulkan sendiri, Bu? Eh, yang penting nanti makanan dan minuman itu adalah makanan sehat, makanan yang dibuat sendiri oleh orang tua dan anaknya. Bisa orang tua membuat sendiri, tidak harus ditentukan oleh gurunya. Minumannya juga begitu Bu Intan. Minumannya dibuat sendiri, seumpamanya jus, apa susu itu dibuat sendiri, tidak kemasan. Nanti orang tua bisa dibantu dengan anaknya untuk membuatnya. Begitu Bu Intan. Oh, jadi Bu Enda memberikan kebebasan ya kepada Ya. murid-muridnya untuk apa mengusulkan makanan dan minuman yang akan mereka bawa dari rumah. Nah, sekarang yang ingin saya tanyakan lagi, Bu, bagaimana cara Bu Indah berkoordinasi dengan wali murid dalam mempersiapkan tadi makanan minuman yang akan dibawa, kemudian pelaksanaan karnaval. Bagaimana cara Bu Indah berkoordinasi dengan mereka? Mungkin begini Bu Intan, kalau kita mengumpulkan wali murid kayaknya tidak mungkin karena waktunya sudah dekat sekali. Di kelas-kelas kami ada grup WA Bu Intan. Nanti kami bisa berkoordinasi dengan wali murid menggunakan grup WA. Biasanya wali murid itu di grup WA itu sangat memperhatikan sekali Bu Intan. Guru bisa menjelaskan nanti apabila kurang jelas dari penjelasan gurunya bisa bertanya lewat grup WA itu juga. Mungkin begitu Bu Intan. Seberapa berhasilkah menurut Bu Indah cara koordinasi yang dilaksanakan melalui grup WA itu, Bu? Mungkin kalau dari angka 1 sampai 10, angka 8 mungkin Bu. Wah, berarti sudah cukup akan membuahkan hasil yang maksimal ya, Bu ya, dengan Mudah-mudahan. berkoordinasi dengan wali murid. Sekarang yang ingin saya tanyakan tadi, kalau untuk karnaval kan persiapannya Bu Indah yang sudah Bu Indah bagi dengan rekan sejawat kan sudah Bu Indah laksanakan ya. Nah, sekarang untuk market day, Bu, apakah yang dipersiapkan? Apakah ada hal lain yang perlu dipersiapkan lagi, Bu, selain pembagian makanan dan minuman tadi. Misalnya alat bahan lain yang perlu dipersiapkan mungkin selama kegiatan market day, Bu. Mungkin tempatnya Bu Intan, nanti tempat yang mau berjualan bisa berupa meja, nanti kita bisa menyediakan meja itu dari kelas kita masing-masing. Terus kita juga menyediakan tempat yang eh, enak gitu, buat istirahat enak gitu, mungkin di bawah pohon, begitu Bu Intan. Kita menyediakan
alat dan tempatnya di situ. Nanti wali murid bisa menghias sendiri mejanya agar anak-anak itu tertarik untuk membeli barang dagangan yang mereka gelar itu nanti, Bu Intan. Mungkin seperti itu, Bu Intan. Wah, bagus sekali, Bu. Yang ingin saya ketahui juga, kira-kira yang terlibat dalam kegiatan itu nanti siapa saja, Bu? Selama proses karnaval sampai market day itu nanti, Bu, yang terlibat. Mungkin ada guru, ada anak didik, ada wali murid, mungkin semuanya terlibat. Mungkin masyarakat sekitarnya pun terlibat, Bu. Karena kita pas karnaval itu kita menemui masyarakat setempat untuk memberikan jadwal puasa itu, Bu Intan. Oke. Mungkin itu yang Apakah masyarakat juga akan dilibatkan, Bu, ketika market day-nya? Apakah masyarakat juga akan Ibu undang untuk juga hadir di stand-stand anak itu nanti, Bu? mungkin kalau pas mereka menjemput anak kan sekolahan kami dekat SD ya Bu Intan ya, satu komplek dengan SD. Mungkin kalau ada ibu atau bapaknya sedang menjemput anaknya terus tertarik mau beli makanan kita, ya monggo-monggo saja boleh gitu Bu Intan. Wah, jadi tidak hanya wali murid dan murid saja ya, Bu. Jadi itu nanti Ya, bahkan tetangga atau SD sebelah juga bisa ikut meramaikan ya kegiatan market day menyambut Ramadan ya, Bu ya. Wah, harapan bagus saya seperti sekali itu. ini. Sekarang yang masih ingin saya tanyakan terkait waktu pelaksanaan, Bu. Tadi kan Bu Indah sudah menyebutkan dilaksanakan di hari Senin. Kalau saya ingin tahu waktu lebih detailnya bagaimana, Bu, jadwal pelaksanaannya? Waktu detailnya jam 7 tepat kita melakukan upacara, ikut upacara di SD, upacara setiap hari Senin. Habis itu sampai jam 7.30 mungkin ya. Jam 7.30 kita istirahat sebentar, 10-15 menit, 5 atau 10 menit kita istirahat. Habis itu kita persiapan untuk karnaval keliling desa. Mungkin rutenya sudah kita tentukan dari sini ke sana nanti kita menemui masyarakat sekitar, kita memberikan apa selebaran puasa itu, habis itu selesai mungkin setengah jam atau 1 jam mungkin karnaval itu selesai, kita kembali ke sekolahan, kita istirahat sebentar 10-15 menit, habis itu kita melaksanakan market day Bu Intan. Begitu nanti menurut kami jadwalnya seperti itu. Wah, berarti sebenarnya Bu Endah itu sudah itu ya, sudah membuat jadwal yang terstruktur ya. Sebenarnya sudah tahu lah kira-kira nanti pelaksanaannya begini, 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 begitu. Kemudian yang ingin saya tanyakan, Bu, apakah ada hal lain yang mungkin awalnya belum terfikirkan oleh Bu Endah, terus setelah kita diskusi tadi ada hal baru yang Bu Endah, apa ya, tiba-tiba muncul ide baru gitu, Bu, kira-kira? Mungkin yang belum terfikirkan kan ini kan cuacanya seperti ini ya Bu Intan ya. Saya takutnya nanti kalau pagi-pagi terus hujan begitu Bu Intan. Mungkin Iya, itu di benak saya seperti itu. Takutnya seperti itu. Terus tapi mudah-mudahan juga terang gitu. Terus iya betul, Bu. Coba sekarang apakah kira-kira Bu Endah punya rencana cadangan? Seandainya ya, mohon maaf kita tidak berharap ya, seandainya terjadi hujan, kira-kira rencana cadangan Bu Endah apa, Bu? Ada tidak? mungkin kita tidak karnavalnya itu tidak jauh-jauh Bu kalau hujan. Kita cukup memberikan selebaran itu ke masyarakat yang terdekat. Terus untuk market day kita kan punya aula, kita bisa masuk ke aula tidak di luar ruangan, tapi di aula itu saja walaupun kecil tapi masih muat juga. Mungkin begitu Bu Intan alternatifnya. Oh ya Bu, jadi Bu Endah sudah membuat rencana yang lain ya Bu ya. Nah sekarang yang ingin saya tanyakan dari keseluruhan rencana Bu Endah itu seberapa persen Bu Endah yakin kegiatan yang sudah Bu Endah rencanakan itu dapat berjalan dengan baik Bu?
Setelah melakukan perbincangan ini mungkin 80% kali Bu Intan. Rasa Mantap berhasil. sekali. Jadi sudah yakin 80% rencana Bu Indah itu pasti akan berhasil ya Bu. Semoga benar-benar terlaksana dengan baik sehingga memberikan manfaat untuk murid-murid Bu Indah, wali murid dan juga lingkungan sekitar Bu Indah. Oke, sekarang kita lanjutkan ke kegiatan refleksi ya, Bu Indah. Eh, Silahkan Bu Indah merefleksikan bagaimana proses coaching saya siang hari ini. Monggo Bu Indah dengan menjawab pertanyaan yang ada di bagian refleksi. Terima kasih Bu Intan. Di sini saya Indah Sulastri sebagai coacher. Saya akan melakukan refleksi kepada Bu Intan setelah kegiatan coaching ini. Mungkin selama percakapan sudah sangat baik. Bu Intan bertanya sudah sangat jelas, sangat baik. Terus Bu Intan juga sudah menggunakan alur tirta yang ada. Waktunya kita kan sangat terbatas Bu Intan. Jadi waktunya itu sebenarnya di sini kita kekurangan waktu, tapi sudah cukup baik juga menurut saya. Terus Bu Intan dalam bertanya sudah fokus terhadap permasalahan yang ada dan dengan pertanyaan Bu Intan saya sebagai coach menemukan solusinya, menemukan solusi apa yang seharusnya saya laksanakan. Terus umpan balik dari saya sangat senang dapat bertukar pikiran dengan Bu Intan, sehingga saya mantap melaksanakan kegiatan ini. Terima kasih Bu Intan. Sama-sama Bu Enda, saya mohon maaf apabila ada kekurangan selama menjalani proses coaching sebagai seorang coach. Saya tutup ya Bu Enda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.